Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini, kenalkan saya Muhammad Yusuf Bahar dengan NIM D1B1222214. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mengenai jurnal internasional dengan judul formulasi, pengembangan dan evaluasi formulasi aspirin yang dapat disuntikan, di mana jurnal ini disusun oleh Rakesh, Kaushal, Kushal dan Chirayu, Departemen Farmasi dan Teknologi Farmasi, Universitas Ganpat, Gujarat, India. Nah, yang pertama, pendahuluan. Istilah parenteral berasal dari kata Yunani para dan enteron, yang berarti di samping usus dan menunjukkan rute lain selain oral. Melalui rute parenteral, obat diberikan melalui injeksi di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau selaput lendir ke dalam jaringan tubuh dan berkali-kali langsung ke dalam darah. Nah, untuk obat parenteral merupakan komponen penting dari armamentarium terapeutik modern. Mereka menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan bentuk sediaan lainnya. Ketersediaan segera obat ke sistem dan keberhasilan pemberian obat sensitif terhadap sistem pencernaan adalah keuntungan yang paling signifikan. Ini juga meningkatkan kemampuan biofail. Sistem pengiriman parenteral harus dapat disuntikan dan dapat disuntikan untuk memungkinkan pemberian produk obat yang sederhana dan dapat direproduksi, di mana pemeliharaan stabilitas adalah masalah besar berikutnya saat merumuskan injeksi. Hal ini umum dikenal di industri farmasi bahwa rata-rata lebih dari 40% kandidat obat yang baru ditemukan memiliki kelarutan air yang buruk. Aspirin, agen antifilema inflamasi non-steroid, dipilih sebagai model obat yang merupakan obat kelas 4 BCS, artinya larut rendah dan permeabel rendah. Bioavailabilitas oral aspirin hanya 68%, jadi sepertiga dari dosis yang terkadang tidak mencapai sirkulasi perifer. Juga potensi aspirin terbatas karena metabolisme lintas pertama yang cepat, hidrolisis aspirin di dinding usus dan hati, dan kecenderungannya untuk iritasi gastrik pada dosis yang lebih besar. Pemberian intravena mengatasi masalah di atas terkait dengan terapi aspirin. Oleh karena itu, formulasi aspirin parenteral dipilih karena hidrolisis aspirin dalam larutan berair stabilitas merupakan masalah utama untuk injeksi aspirin. Proses liofililisasi digunakan ketika obat tidak stabil dalam larutan berair. Liofililisasi didefinisikan sebagai proses di mana zat dibekukan dan kemudian jumlah pelarut dikurangi dengan sublimasi dan kemudian dengan desorpsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan formulasi injeksi aspirin yang aman dan stabil. Nah, selanjutnya metode. Yang pertama, studi praformulasi. Pengembangan metode analisis menggunakan spektrofotometri UV. Metode spektrofotometri UV yang mengindikasikan stabilitas dikembangkan untuk menganalisis aspirin dalam sampel. Larutan aspirin disiapkan dalam metanol air 1:9 dan spektrum UV diambil menggunakan spektrometri UV. UV maksimal aspirin ditemukan 222 nanometer. Kemudian studi kelarutan dalam pelarut yang berbeda. Kelarutan aspirin ditentukan dengan menggunakan atau mencampurkan kelebihan jumlah obat dengan kira-kira 2 mili pelarut yang diambil dalam botol bertutup ulir. Botol-botol diputar pada rotator laboratorium Glasgow pada 30 rpm selama 24 jam pada suhu kamar. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa periode waktu ini cukup untuk memperoleh kelarutan keseimbangan. Kemudian, studi kompatibilitas fisik. Studi kompatibilitas dilakukan untuk pemilihan eksipien yang tepat. Studi dilakukan dengan mencampur obat dengan berbagai eksipien dalam proporsi yang dibutuhkan dalam botol kaca. File ditutup dengan sumbat karet dan disimpan pada 3 kondisi, yaitu 40 derajat Celcius per 50%, 25 derajat Celcius per 60%, dan stabilitas foto selama 4 minggu. Nah, berikut merupakan tabel komposisi batch percobaan. Untuk ukuran batch masing-masing adalah 50 mili.
teman-teman bisa lihat mulai dari bahan menggunakan manitol, gliserin, etanol, propilen glikol, DMA, PG400, DMSO, hasil atau NaOH, hingga SWFI. Nah, ini merupakan tabel kelarutan aspirin dalam berbagai pelarut, mulai dari air pada suhu 30 derajat Celcius, PG400, propilen glikol, etanol, kloroform, dimetil sulfoksida, dimetil formalida, dan dimetil isosorbida. Selanjutnya hasil dan diskusi. Yang pertama, pengembangan metode analisis. Analitis indikasi stabilitas yang cocok. Pengembangan metode sangat kritis. Kurva standar dihasilkan untuk seluruh rentang dari 4 hingga 24 mg per mililiter, di mana teman-teman bisa lihat pada gambar 1 merupakan hasil kurva kalibrasi aspirin dalam metanol sistem air 1 berbanding dengan 9. Kemudian yang kedua, kelarutan dari stabilitas dilarutkan aspirin, di mana kelarutan aspirin dalam berbagai pelarut diperkirakan pada tabel 2 itu sendiri. Kelarutan aspirin dalam air adalah 10 mg per mililiter. Aspirin juga larut dalam pelarut bersama yang dapat diterima sekutu parenter yang disebut di bawah ini. Di PEG 400 itu larut sampai batas 254 mg per mililiter. Selanjutnya ada studi kompatibilitas fisik. Berbagai eksipien dipilih untuk studi kompatibilitas dengan aspirin. Studi dilakukan menggunakan botol kaca, vial ditutup dengan sumbat karet dan disimpan pada suhu 40 derajat Celcius per 75%, RH 25 derajat Celcius per 60% RH, dan stabilitas foto selama 4 minggu. Nah, tabel 3 merupakan pengamatan studi kompatibilitas obat dari eksipien awal dan sesudah 4 minggu. Mulai dari aspirin saja, kemudian aspirin plus manitol, kemudian aspirin plus PEG 8000, aspirin plus NaKl, dan aspirin plus PEG 400, di mana dari semua percobaan tidak ada perubahan. Kemudian optimalisasi waktu siklus liofilisasi. Nah, solusi massal disiapkan sesuai pada tabel 5, teman-teman bisa lihat. Mulai dari bahan-bahan hingga formulasi yang dioptimalkan. Aspirin 125 mg per 5 ml, manitol, kemudian PG 400 20%, volume per volume, kemudian HCl per NaOH, dan SWFI. Kemudian mengalami liofilisasi proses dalam lipofilizer atas bangku vertis. Temperatur kondensor dibiarkan selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan pada minus 70 derajat Celcius, dibagi menjadi 5 ml larutan per vial. Itu vial disimpan di permukaan kondensor, diturunkan menjadi minus 70 derajat Celcius, vial dibekukan dalam kondensor. Setelah itu, vial segera dipindahkan ke rak dengan karet berlubang setengah tertutup. Kemudian sampel 3 botol ditarik kurang dari 2%. Dibiarkan mencapai di 100 mTOR. Siklus liofilisasi dijalankan selama 72 interval waktu 24, 36, 48, 60, dan 72 jam. Kadar air, waktu, dan rekonstitusi dan kejernihan larutan dilakukan. Nilai rata-rata dari 3 sampel dianggap. Hasilnya ditunjukkan seperti pada tabel 6. Teman-teman bisa lihat pada tabel 6, 48 jam waktu siklus liofilisasi untuk formulasi aspirin dapat diinjeksi karena persentase kadar air kurang dari 2%. Selanjutnya, stabilitas dari aspirin dalam larutan setelah rekonstitusi produk terviolisasi. Setelah rekonstitusi liofilisasi dengan 5 ml UFI, stabilitas aspirin dipelajari selama 8 jam di bawah suhu kamar dan didinginkan kondisinya. Hal ini ditunjukkan pada gambar 6. Stabilitas aspirin setelah rekonstitusi produk pada kondisi didinginkan dan pada suhu kamar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspirin adalah stabil dalam larutan curah selama 4 jam pada suhu kamar dan 6 jam dalam kondisi berpendingin. Dengan demikian, solusi yang sama dapat digunakan dalam waktu 4 jam dan 6 jam masing-masing dalam kondisi yang tidak dapat dihindari.
Nah, kemudian yang terakhir, stabilitas dari injeksi aspirin. Hasil studi stabilitas fisik menunjukkan bahwa tidak ada perubahan parameter fisik mulai dari pH, warna, dan kejernihan setelah 60 hari dalam kondisi suhu dan kelembapan yang berbeda. Studi stabilitas kimia dan formulasi yang dikembangkan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan setelah 60 hari pada suhu 25 kurang lebih 2 derajat Celcius dan 60 kurang lebih 5% RH dan kulkas 2-8 derajat Celcius. Hal ini ditunjukkan pada gambar 7 dan tabel 7 itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini untuk di gambar 7 dan tabel 7. Ya, kemudian kesimpulan. Nah, di mana tujuan penelitian dilakukan di bidang farmasi adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan formulasi seperti itu yang sangat efektif dan aman. Kelarutan dan stabilitas aspirin dievaluasi untuk merancang setelan formulasi parenteral yang dapat. Karena itu, kelarutan air yang buruk dan masalah hidrolisis, formulasi disiapkan dalam suatu sistem terdiri dari 20% volume per volume PG 400 dan 80% volume per volume air. Nah, masalah manufaktur seperti kompatibilitas dengan tabung silikon, sumbang karet, kapal SS316 juga dibahas. Di levelisasi, formulasi injeksi aspirin disiapkan oleh menggunakan mannitol 5% obat per volume sebagai agen penggembur dan PG400 sebagai kosolven. Hasil XRD menunjukkan mengurangi kristalinitas dari produk terviolisasi daripada obat. Dari spektrum FTIR, formulasi lipofilizer telah diamati bahwa tidak ada interaksi kimia antara aspirin dan excipient digunakan. Hasil ditunjukkan bahwa aspirin stabilitas dan dalam solusi massal untuk 4 jam pada suhu kamar dan 6 jam pada suhu kondisi berpendingin. Dengan demikian, solusi yang sama bisa digunakan dalam waktu 4 jam dan 6 jam masing-masing dalam kondisi yang tidak dapat dihindari, di mana stabilitas hasil menunjukkan bahwa injeksi lipofilizer telah stabil secara fisik dan kimia. Pembelajaran membuka kemungkinan mempersiapkan lipofilizer untuk formulasi obat yang larut dalam air yang buruk. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu berasal dari dalam diri saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.